Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya surat An-Nahl, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, adil. Allah merintahkan untuk adil. Adil itu apa? Bitawassuti fil umur. Urusan itu jangan melampaui batas. Ya, fil umur. Jangan sia-siakan iman, jangan mensyirikkan iman. Wal ihsan, Allah merintahkan untuk berbuat ihsan, ayat ketaatan. Jadi Allah merintahkan untuk adil, untuk ihsan, untuk melaksanakan hak kepada kerabat yang butuhkan. Yang ketiga itu, wa ita'u al-aqaribi ma yahtaju, memberikan kepada kerabat yang mereka butuhkan. Allah merintahkan, saya lagi, Allah merintahkan untuk kita berbuat adil, berbuat kebaikan, membantu kepada kerabat yang dia dalam keadaan membutuhkan. Tiga. Wa yanha, Allah melarang dari fahsya. Fahsya itu melampaui batas. Wal munkar, perbuatan kemungkaran. Wal baghiyun, ini mic-nya jangan pakai echo. Mic-nya jangan pakai echo. Enggak usah echo. Enggak usah echo. Enggak usah echo. Wal baghyu itu kedoliman. Ya'idukum, Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu menjadi orang yang beriman. Dalam ayat ini Sayyiduna Ali mengatakan ayat ini mengumpulkan makna yang dimaksud dengan takwa. Jadi takwa itu orang yang bisa menempatkan sesuai tempatnya, yaitu adil, orang yang berbuat ketaatan, orang yang dia memberikan kepada kerabatnya yang butuh. Jadi tidak cukup kita sholat, kita ibadah, kita baca Quran, kita dzikir, tapi kita punya kerabat sakit, butuh bantuan untuk beli obat, untuk berobat, kita orang diam saja. Tidak ada takwa ini. Takwa itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Satu, berbuat ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sosial, membutuhkan keluarga yang butuhkan dia beri, kerabat yang butuhkan dia beri. Ini yang baik. Kalau cuma sekedar ahli ibadah toh, setan ahli ibadah, tapi tidak ada pedulinya sama sekali, tidak bisa. Allah melarang kepada kita yang pertama fahsya. Fahsya itu kemaksiatan. Munkar, kemungkaran. Baghyun, dolim. Dolim itu lawan katanya dari adil itu, ngambil haknya orang. Ya'idukum, dia Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu ingat. Itu kumpulan yang dinamakan dengan takwa, katanya Sayyiduna Ali.
keterangan di sini Imam Qushairi. Qala al-Imam Qushairi. Imam Qushairi itu mengatakan gini, kita hidup ada 3 hubungan. Hidup kita ini ada 3. Kita diperintahkan untuk amarallahu ta'ala al-abda bil adli. Allah itu memerintahkan hambanya untuk adil. Adil kepada siapa? Yang pertama, fima bainahu wa bainallah ta'ala. Yang pertama, Allah perintahkan kita ini untuk adil antara diri kita dan zatnya Allah. Gimana adilnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu itharu haqqillahi ta'ala ala haddi nafsih, mendahulukan haknya Allah daripada bagian dirinya. Ana capek Habib, tadi malam tidur jam 3 malam, tidur setengah 4, baru meletakkan kepala di tempat pembaringan, setengah jam 45 menit setelahnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Maka kita harus adil sama Allah. Apa itu? Lebih mementingkan panggilan Allah daripada haddu nafsi, daripada bagian dirinya. Gimana Habib? Anak capek, tinggalkan, bangkit untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini harus. Dan tidak ada orang itu mati gara-gara banyak ibadah. Tidak ada, Pak. Masya Allah, itu kesian ya tangganya. Kenapa? Karena banyak sholat dia mati. Tidak ada. Kalau dia kebanyakan olahraga bisa mati, iya. Kebanyakan kerja bisa stres, iya. Tapi kalau ibadah sama Allah, tidak ada. Oh, berat ini, bukan sesuatu yang gampang. Hidup harus program, Pak. Program per hari, Anda harus baca Quran sekian, harus. Apapun yang terjadi, baca Quran. Anak capek, anak ini tinggalkan haddun nafas, bagian diri kita untuk isar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqdimu ridahu ala hawaha, mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Maaf ya, maaf, ngomong secara normal aja. Siapa Pak di antara kita yang gak senang kelihatan perempuan cantik? Perempuan cantik, yang tinggi, yang ini, bla 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 bla, semuanya. Kita orang normal kok. Normal, pasti kita ada syahwat, ada ingin. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah tidak menghendaki kita untuk pacaran, kita untuk kenal kepada itu perempuan tanpa ikatan nikah. Maka kita mendahulukan ridhonya Allah daripada hawa nafsu inginnya kita kepada itu perempuan. Lihat Nabi Allah Adam dan Asya Bejuri. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah di surga dengan kenikmatan yang amat sangat besar, tidak tenang karena tidak ada pasangannya. Disebutkan ketika sholat, ketika waktu zuhur, Nabi Adam tidur. Ketika tengah tidur, diambilkan tulang rusuk sebelah kiri. Diciptakan Siti Hawa, yusamma Hawa li'annahu khuliqa minal hayy. Dinamakan Hawa itu karena diciptakan dari yang hidup. Artinya apa? Dari tulang rusuk Nabi Allah Adam laki-laki. Itu kecantikan Siti Hawa melebihi 70 kali cantiknya bidadari. Hitung puluh. Bidadari itu Pak, bidadari satu aja, satu ya, satu bidadari itu lau basokot ila dunia la tatoyyabatid dunia wa ma fiha. Bidadari itu Pak, kalau itu meludah itu ke bumi, bumi jadi wangi semuanya. Itu nih
Lihat ini ya. Itu diciptakan 70 kali lebih cantik. Maka ketika Nabi Allah Adam bangun dari tidurnya, timbul sifat basyariah, akan disentuh. Allah menyatakan, ya Adam, innaha la tahillu laka hatta tu'tiya mahroha. Adam, kamu tidak boleh nyentuh Hawa itu sampai engkau bayar maharnya. Mahar apa? Tanya Nabi Allah Adam, lo maharnya apa? Wa ma mahruha ya Allah. Ya kalau di dunia kita bisa memberikan mahar emas, berlian, permata. Di surga temboknya dari emas, labina min dahab. Surga itu bangunannya, temboknya batu batanya dari emas, kerikilnya yakut, permata dan sebagainya. Makanya tanya, loh, kalau di dunia tadi di surga apa maharnya? Apa maharnya? Hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Adam nurut. Kenapa? Mendahulukan ridhonya Allah daripada keinginan diri. Itu mana adil sama Allah? Mana adil? Tapi kalau kita mendahulukan hawa nafsu kita, enggak. Bukan orang adil sama Allah itu. Itu yang kedua. Kemudian wa tajarrudu an jami'i mazajiri wa tafarrudi bi mulazamati jamil awamir. Mengosongkan diri, jangan sampai dimarahi sama Allah dan banyak menyendiri. Hidup sekarang ini dikatakan apa? Waktu untuk lebih banyak mulazamatul buyut, lebih banyak tinggal di rumah. Kenapa? Zaman fitnah, zaman karuan. Ya, kalau dulu kalau mau nonton bioskop berangkat ke gedung bioskop ini, sekarang melalui HP bisa kelihatan kok semuanya. Menjauhkan, merasa diintai sama Allah. Itu makna kita adil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Makna adil kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan ridhonya Allah daripada keinginan diri, menjauhkan dari apa-apa yang menyebabkan murkanya Allah, dan yang ketiga banyak menyendiri untuk memperbanyak taat sama Allah. Tapi itu dibahas oleh Imam Ghazali. Banyak menyendiri itu kalau orang sudah segi keilmuannya mantap, dia sudah pintar, dia sudah bisa. Kewajibannya apa? Ke masjid ngajar murojaah, masjid ngajar murojaah kitab, masjid ngajar murojaah kitab. Itu kalau enggak, belum ngerti, ya jangan diam di rumah. Kemudian kholwat, bukan kholwat. Kalau Habib Soleh Tanggul kholwat sudah jadi orang alim. Dah bulan jenengan kholwat betul itu alim kenteng wah. Ya, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus bisa adil antara diri kita dengan hawa nafsu kita sendiri. Diri kita ini sama hawa nafsu dan jiwa kita, roh kita, jasad kita, roh kita harus sinkron, harus adil, harus bisa menempatkan. Apa maknanya tadi itu? Man'uha amma fihi halakuha, mencegah hawa nafsu, jangan sampai perbuatan hawa nafsu menyebabkan kehancuran kita. Sampai tahu enggak orang maksiat? Orang maksiat itu menyodorkan diri untuk diadab. Orang misalnya dia nonton film porno, berarti apa? Dia nyodorkan matanya untuk diadab sama Allah. Tangannya nyentuh kepada perempuan yang bukan mahram dengan alasan macam-macam. Anak beb kalau nggak salaman nggak enak beb. Anak gini beb, apalagi pas Idul Fitri beb nggak enak kalau nggak salaman beb. Karena tanya dia mahram enggak? Enggak. Dan terus kalau nggak salaman kenapa? Nggak enak beb. Loh, kamu nggak enak sama makhluk, enak sama Allah. Nggak enak sama makhluk, enak sama Rasulullah. Kalau sampean dengarkan di khutbah Jumat kemarin, kita sampaikan itu.
Kita keterangan bagaimana Nabi SAW ngobati seorang perempuan yang dia terkena stroke. Tangannya sebelah kanan. Maka Nabi ketika itu tidak nyentuh tangannya. Enggak. Nabi menggunakan tongkatnya. Tidak nyentuh kulit dengan kulit. Nabi loh terjaga. Yang kita berdalil, anak meskipun salaman sama perempuan, anak sudah tidak syahwat. Ya penyakitan. Nabi aja yang terjaga, yang hebat, yang super, yang afdol al itlaq, tidak nyentuh kok kawan. Hati-hati. Di surga itu kan ada berapa pintu? Ada yang mengatakan 8 pintu, ada yang mengatakan 7 pintu. Surga ya. Tapi ini juga neraka juga ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Neraka hawiyah, neraka sakor, neraka itu macam-macam. Dan di neraka itu ada khususnya. Khusus bagian mata, khusus bagian penciuman, khusus bagian tangan, khusus bagian kaki. Iya, diajak pengajian dulu enggak, kesel, udan beb, udan, kayak dangdutan, atau udan berangkat. Hah? Los. Dah enak beb sekali apa udan, takut pilek, celebek, enak pilek flu nanti kalau pengajian. Lain boleh tunyo. Atau udah ditembus. Namanya hati-hati. Orang dimudahkan oleh Allah untuk bentuk ketaatan, itu tanda dia diciptakan oleh Allah memang untuk surga. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan surga bagi penduduknya itu sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya orang yang tiap waktu main setak terus, tiap waktu main domino, tiap waktu main judi, tiap waktu kumpul sama perempuan gak mahram mlebu surga. Dah ono. Iku hawa kaya ngono, hawa neraka iku. Hawa neraka. Ada azan. Allahu Akbar, tidak peduli. Tidak direken sama rokokannya. Itu bukan hawa surga, hawa neraka. Ya, kita tidak menyatakan engkau akan masuk neraka, enggak loh. Enggak. Kita tidak mengharapkan satu pun masuk neraka, tidak ada. Semoga masuk surga semuanya. Cuman hati-hati. Allah itu menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, menciptakan orang-orang yang berhak ke surga, berhak ke neraka, dilihat dari apa? Amal perbuatannya. Kita tidak tahu apa yang kita laksanakan. Cuma itu sendiri. Mulai tadi subuh sampai sekarang banyak taatnya maksiatnya. Kalau Sayyidina Umar Pak, punya buku kecil. Jadi kalau mau tidur dilihat, ditulis. Misalnya, sekarang kurang ibadah sama Allah, ngambil penjahit di kebun dewi. Sayyidina Umar loh. Yang dikatakan bahwasanya kalau akan tidur siang, ingat sama rakyatnya. Kenapa aku harus tidur siang? Aku seorang pemimpin, kesian rakyatku, mungkin butuh kepada aku nggak tidur siang. Kalau mau tidur malam, ingat sama Allah. Aku mulai siang sudah sama makhluk saja, sama manusia. Sekarang waktuku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar masih gepuk awake dhewe. Lah kula jenengan iki lho opo? Ya hati. Semoga panjang umur, sehat, ketaatan insyaallah. Yang ketiga, wa fima bainahu wa bainal khalqi. Adil setelah sama Allah, adil kepada diri kita, tidak menyodorkan diri kita untuk diadab oleh Allah, adil kepada makhluk. Apa makna adil kepada makhluk? Dikatakan di sini badlun nasihah. Badlun nasihah, mengorbankan untuk memberikan nasihat orang. Nasihat. Jadi kalau ada pengajian, diundang, tidak pengajian. Ada pengajian bagus. Oh, ngerti ilmu, masya Allah, diberikan sedikit oleh Allah kemampuan, disuruh ceramah. Jangan lihat nanti, ini ceramahnya wong sugih, modelnya amplopane gede. Lah. Jangan. Nek diundang wong enggak duwe, melarat, macam
macam-macam. Anak maaf ya, datang sakit perut anak, gigi kumat. Dek diundang di Bupati Jember, sorry. Jam 8 acaranya jam 6 wis teko. Kenapa? Ini untuk mendatangi agar mereka senang datangnya kita orang. Lerong melarat kok, loroteng kok. Nabi itu sifatnya idza da'al miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Cepet Nabi kalau diundang orang miskin. Bismillah. Badrun nasihah. Masih nasihat semua. Dan nasihat bukannya omongan Pak. Bukannya omongan. Nasihat dengan perbuatan. Bahkan perbuatan lebih kuat daripada omongan. Bukan berarti omongan ada faedahnya. Cuma keadaan sehari-hari. Nah, itu tuh ya. Aneh loh, Beb punya anak ya. Kok sulit baca Quran ya? Kok sulit sholat berjamaah ya, Beb? Katanya. Kok sholat jamaah nih? Ente baca Quran enggak? Kalau ente tidak baca Quran, ente tidak sholat jamaah, jangan harapkan anakmu baca Quran sholat jamaah. Sudahlah, itu pasti itu. Kita misalnya, sampai punya pondok, punya TPQ, punya madrasah, anak kepingin Beb, anak didik anak ini semuanya sholat sergap kemana? Masjid Beb. Sebelum mereka datang, ente datang. Jangan banyak utur. Ojo perintah-perintahan toh. Nah, enak masjid maghrib. Anaknya nang masjid. Bapak di omah rokok Android TV. Ibu ya. Itu mah nasihat. Maaf Pak ya, maaf. Tak perlu jawab ya, selalu jawab. Sampai anak duit anak kelas SD ngerokok ngamuk dah. Kurang ajar kok nak. Kelas SD kok rokokan kok nak, kurang ajar kok nak. Ya. Kamu kan pantas. Tapi kita lupa. Kita sering memberikan contoh sama anak kita. Nyumet di ngarepe anake. Ande diganti bukan rokok, Quran, anaknya mau Quran. Anakku Beb sudah dewasa, bebas perawan, tapi kok nggak kapal cekak. Lah bojomu ya apa? Lah bojomu mulai mati kapal cekak lho bodoh. Ya sama saja, tidak ada bedanya. Ada datunya Habaib, Habib Umar Mohdor, anaknya Abdurrahman Segaf, alim. Ketika ditanya, Habib kenapa kau jadi orang alim seperti ini? Apa jawabannya? Mulai kecil aku lihat ayahku kalau tidak bawa Quran, bawa kitab ngajar. Ibuku aku lihat lesannya tidak pernah putus untuk zikir sama Allah. Setiap waktunya aku lihat seperti itu, dan itu pemandanganku tiap hari. Nomai dandutan toh. Ati kepindah diapi, apa? Akhirnya jine ngamuk. Omah aku ake jine Beb. Apa? Diganggu terus aku Beb. Lah jine sadurung jin sing ndak ketok, kok niki wis jin. Maghrib dangdutan, subuh dangdutan. Politik. Ini watar khianah. Jangan pernah khianat, Pak. Jangan pernah khianat sama makhluk. Perhatikan ya, ada satu ungkapan. Kita hidup ini seperti kertas, Pak. Kertas. Kalau kita khianat, itu bagaikan kertas yang diremet. Ya, kertas diremet. Nah, diremas ini. Setelah itu, kita ingin kertas ini kembali lurus. Bisa enggak? Makanya jangan salahkan, Pak. Kalau misalnya dulu misalnya dulu dalam karuan gitu ya, model-model gitu itu masih ada dalam diri itu, orang masih mandang seperti itu biasa, tidak ada masalah. Dan memang wajar, karena dulunya pernah khianat. Jangan pernah khianat, jangan. Khianat sifatnya orang munafik, Pak. Alhamdulillah. Sifatnya orang munafik. Alhamdulillah. Jangan khianat. Fi maqalla au kasur. Baik banyak atau sedikit atau banyak. Ya. Diamanati orang. Jangan. Pegang.
Ya, itu. Kemudian begitu pentingnya ini, makanya ayat ini disuruh nyampaikan setiap khotib naik di atas mimbar. Ya, akhir pasti mengucapkan firman Allah ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum. Apa? Tidak biasa. Loh, kok biasa ya? Itu mencaci maki engkau, melaknat engkau, menjelek-jelekkan engkau. Terus jawabannya ya? Terus aku disuruh gimana? Kenapa tidak engkau beritahu lah ya begini? Atau kau debat, atau mau gini? Apa jawaban saya Ali? Ya Hasan, wahai Hasan, hidup kita ini yang jadi panutan siapa? Saya nggak jawab. Rasulullah, Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ya, iya. Bener Hasan, bener. Oh, Nabi Muhammad pernah enggak dibilang orang gila? Pernah. Dibilang dukun? Pernah. Dibilang pembohong? Pernah. Pernah Nabi balas? Enggak. Allah yang balas saya. Yang aku tiru Rasulullah, bukan hawa nafsuku. Biar dia minta lagi diriku. Tapi yang aku tiru Rasulullah. Ngono Pak Cik. Lek kecetok titik ngamuk, kecetok titik datrimu. Tak parani maring ini. Kita jadi wali kon. Wali murid malah biyen. Atau wali hidayah. Iya. Ya, biasa, nyantai aja. Nyantai aja. Waduh, iku wis malah Hamid ku akeh ngomongi, Man. Loh, lek dak ngomongi, terus yo apa ku pidato, Pak? Selesai. Sifat kita Pak satu Pak, pegang ini. Kalau berhubungan dengan hawa nafsu kita, berhubungan dengan diri kita, dosa diem. Jangan berubah, nyantai aja. Tapi kalau untuk Allah dan Rasul, jangan. Harus, itu menang, macam wali. Lek gaya Nabi, gaya Allah dilokno menang. Tapi awalnya dilokno kecentok, ya salah kan wali. Ngombe obatnya keliru. Obat lu ngombe terus stop dan mencret. Jadi apa? Nggak waras kan? Nah, ya. Untuk banyak orang besar Pak, banyak Pak. Jangan dianggap ini. Orang pilihannya Allah. Ya apa sih? Sampai saya nali itu barang murtad tuh Pak. Saya nali tuh Rek. Nyantai. Saya Hasan. Saya tahu sel, tapi di pengdal menu kurang nyoba mana? Saya Hasan diracun. Amin ya. Nah, berusaha semaksimal mungkin berbuat adil kepada Allah, berbuat adil kepada diri kita sendiri, berbuat adil kepada yang lain. Semoga Allah berikan bantuan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wa la qad asantu linatihi man awsafuhu tuhyil quluba tahijul asyana wallahu qad ahna alayhi fama yusawi القول منا أو يكون شنانا لكنه بالرسالة قد أنا بمديه صفوة ربنا وعدانا وإذ ابتزلنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا
توكلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدام الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واثبت به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائر في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشد بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحياة واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Amin.